Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan kepada kita hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dan memberikan petunjuk kita menuju jalan yang benar. Perkenalkan, nama saya Taruni Sabrina Aulia Warohmah, biasa dipanggil dengan Sabrina. Hobi saya yaitu bermain bulu tangkis. Cita-cita saya adalah menjadi seorang ATC atau seorang pemandu lalu lintas udara. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Latar belakang pendidikan saya yaitu pada jenjang SD, saya bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi. Dan pada tahun 2005 hingga 2011. Selanjutnya saya bersekolah di SMP Negeri 1 Banyuwangi pada tahun 2011 hingga 2014. Dan selanjutnya saya bersekolah di SMA Negeri 1 Gelaga pada tahun 2014 hingga 2017. Saat ini saya adalah taruni di salah satu sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau biasa dikenal dengan PPI Curug. Saat ini saya sudah berada di tingkat 3 dalam menempuh pendidikan di PPI Curug ini. Seperti yang kita tahu bahwa proses untuk menjadi taruna bukanlah hal yang mudah. Kita diharuskan untuk lulus dalam semua tahap seleksi yang ada, dan seleksi yang dilakukan pun tidak main-main. Kita harus bersaing dengan para pendaftar dari seluruh penjuru Indonesia untuk bisa lulus dan menjadi seorang taruna. Awalnya saya adalah seorang mahasiswa farmasi di salah satu universitas negeri. Namun setelah akan masuk tahun kedua saya sebagai mahasiswa, saya masih ingin untuk mengejar impian saya yang pada saat itu saya ingin bekerja di bidang penerbangan. Sebelum memilih untuk masuk ke dalam lingkungan mahasiswa, saya pun pernah mendaftarkan diri saya di salah satu sekolah penerbangan sebagai pilot. Dan namun pada saat itu saya belum bisa untuk menjadi taruna di sana. Dan pada awalnya saya sudah tidak terlalu yakin lagi untuk mengambil di bidang penerbangan ini dan memutuskan untuk mencari di bidang lain. Namun pada saat itu saya melihat lagi ada kesempatan yang masih bisa dimanfaatkan, dan juga kebetulan orang tua pada saat itu tidak ada yang melarang saya. Jadi saya memberanikan diri untuk mendaftar pada saat itu. Sembari melakukan kegiatan perkuliahan, saya mencoba mendaftar untuk mengikuti tes si pencatat pada saat itu. Pada awalnya saya tidak terlalu yakin karena jujur saya sudah lupa dengan materi-materi yang akan diujikan karena kebetulan soal-soalnya berkaitan dengan pelajaran saat di SMA. Tapi saya tetap ingin mencoba dengan sedikit mulai mempelajari kembali materi-materi pada saat saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan tidak disangka, ternyata saya lulus pada tes pertama yaitu tes TPA atau tes potensi akademik pada saat itu. Tes selanjutnya yaitu tes psikotes. Saya meminta bantuan kepada teman saya yang sudah menjadi taruna tingkat 2 kebetulan pada saat itu di sekolah perkereta apian atau dikenal dengan Api Madiun. Saya meminjam buku-buku dia untuk latihan menghadapi tes psikotes ini. Dan alhamdulillahnya saya diberikan kemudahan hingga saya bisa lolos pada tes ini. Selanjutnya yaitu tes kesehatan yang dilakukan di salah satu rumah sakit. Tes kesehatan ini dilakukan pengecekan beberapa bagian badan untuk memastikan apakah terdapat kelainan pada diri kita atau tidak. Dan saya bisa lulus pada tes ini. Setelah itu adalah tes samapta dan wawancara. Pada tes samapta, kita diharuskan lari selama 12 menit, push up selama 1 menit, sit up selama 1 menit, dan juga shuttle run. Pada keesokan harinya, saya melakukan tes wawancara yang dilakukan sendiri-sendiri dalam suatu ruangan. Suasana saat menunggu untuk dipanggil benar-benar menegangkan, karena kita tidak tahu di dalam nanti akan ditanya-tanya seperti apa oleh penanya. Akhirnya,
Setelah melewati tes terakhir, saya dinyatakan lulus untuk menjadi seorang taruna di BPI Curug. Jujur saya senang karena saya sudah selangkah mendekati impian saya. Pesan saya kepada adik-adik yang masih berjuang saat ini adalah pertama, jangan mudah menyerah untuk menggapai impian karena ada banyak jalan untuk mencapainya. Lalu yang kedua, selalu berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa menghadapi tes yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk meminta restu kepada orang tua dan juga meminta restu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penilaian yang sejati hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Bis, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, tuntunan dan syariat Islam telah banyak diturunkan, dan saya merasa berat. Karena itu, kabarkanlah kepada saya suatu malam yang ringkas, tetapi dapat mencukupkan amal ibadahku." Rasulullah SAW pun menjawab, "Hendaknya engkau selalu berzikir kepada Allah. Orang yang jauh dari mengingat Allah akan mudah lalai. Taraf paling parah dari orang yang melupakan Rob adalah istrijat. Hal itu ditandai dengan melimpahnya kenikmatan tetapi membuat si pelaku jauh dari rahmat Ilahi. Jadi kita selalu harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi sebagai contoh dengan selalu belajar ilmu agama, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, "Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Semoga kita termasuk yang mendapatkan naungannya pada hari kiamat kelak. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada para pejuang sekolah kedinasan. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk mencapai impiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.